Kejaksaan keliru menetapkan Tom Limbong sebagai tersangka. Kebijakan tidak bisa dikriminalisasi. Itu salah satu pakar pidana mengatakan begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini karena dia koruptor atau ikut-ikut memberikan fasilitas orang lain, atau gara-gara kemarin menjadi bagian dari Mas Anies Baswedan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tom Limbong, orang yang menjadi bagian dari Anies Baswedan dalam proses Pilpres kemarin, meskipun sebelumnya semua tahu bahwa dia adalah Menteri Perdagangan yang luar biasa, dia diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi, tetapi pada proses selanjutnya dia menjadi lawan dari Pak Jokowi dalam proses politik. Tapi memang dunia politik begitu sih. Pak Prabowo pun dulu adalah sebagai lawan, tapi menjadi kawan. Tapi kalau Tom Limbong ini adalah dulu kawan, selanjutnya menjadi lawan. Ayo kita baca di beberapa media mengapa Tom Limbong bisa menjadi tersangka. Dan betulkah pakar pidana mengatakan ini kejaksaan salah? Kebijakan tidak boleh dikriminalisasi. Pertama kita baca di Kompas, Tom Limbong tersangka, begini kronologi kasus korupsi impor gula. Oh, temanya impor gula. Kemudian yang kedua, di CNN, poin-poin kasus dugaan korupsi impor gula Tom Limbong. Selanjutnya di Detik, ternyata Tom Limbong sudah 3 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebelum jadi tersangka. Oh, jadi tapi tidak ditampilkan di media, masa media nggak tahu? Kemudian di Kompas lagi, pakar pidana, Kejaksaan keliru tetapkan Tom Limbong tersangka, kebijakan tak bisa dikriminalisasi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang seperti apa kronologinya dan kemudian apa yang dikatakan pakar pidana. Tom Limbong tersangka, begini kronologi kasus korupsi impor gula. Temanya adalah impor gula. Masih mengingat impor sapi dahulu ataupun yang lain-lainnya. Kompas.com, Kejaksaan Agung mengumumkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015, jadi 9 tahun yang lalu. Tersangka tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Limbong, TTL, dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qahar menjelaskan, 2015 Tom Limbong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah. Jadi bukan Tom Limbong tapi ada CV. Padahal ada PT. Padahal berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Oke. Sehingga tidak perlu ada atau tidak membutuhkan impor gula. Lebih lanjut, Tom Limbong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Ini kebijakan semuanya. Sesuai dengan keputusan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh impor adalah oleh pemerintah hanyalah gula kristal putih yang siap dijual ke masyarakat. Jadi semua aturan. Selain itu impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Oh, tadi PT, ini bukan BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dilakukan oleh tersangka, TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, tersangka CS diduga melibat dalam kasus korupsi 2016. Abdul mengungkapkan saat ini Indonesia membutuhkan stok gula kristal putih sebanyak 20.000 ton. CS memerintahkan senior manajer bahan PT PP untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.
Jadi mana keuntungan rupiahnya atau mana mengarah kepada gula kristal putih yang dibeli PT PWI dijual oleh 8 perusahaan swasta itu kepada masyarakat dengan harga 16.000 per kilogram lebih mahal dibandingkan harga eceran gula saat itu yang mencapai 13.000. Yang pasti gula putih karena Tom Limbong dan CS ditahan. Intinya kebijakan dan kemudian harga gula putih. Kemudian kalau kita melihat yang selanjutnya, pakar pidana kejaksaan keliru tetapkan Tom Limbong tersangka, kebijakan tak bisa dikriminalisasi. Jakarta, Kompas TV, pakar hukum pidana Abdul Fikar menilai Kejaksaan Agung keliru menetapkan mantan perdagangan sebagai tersangka atas kasus korupsi impor gula. Jika alasannya Kejaksaan menerapkan dan menetapkan Tom Limbong karena kebijakannya, ya karena memberikan perizinan atau kebijakan mengenai apa dan bagaimananya. Maka menurut saya Kejaksaan ini keliru karena apa? Karena kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasikan. Demikian Abdul Fikar merespon penetapan Tom Limbong sebagai tersangka impor gula. Kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Kebijakan itu adalah konsekuensi dari satu jabatan gitu. Ya, kalau iya terus berlanjut seperti berkas menteri, bekas dirjen, karena kebijakannya kemudian dipidanakan orang, ya tidak mau ada orang yang menjadi pejabat publik. Menurut Abdul Fikar, kasus yang dihadapi Tom Limbong harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kecuali ada kecualinya, memang kecuali bisa dibuktikan bahwa ada kebijakan itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang seumpama atau materi lain, ya itu baru. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi Tom Limbong sebagai tersangka. Memang sampai hari ini kita belum mendengar berapa keuntungan dari Tom Limbong dalam proses itu. Hanya bahasanya adalah Tom Limbong merugikan negara 400 miliar dalam kasus impor gula. Tetapi bukan berarti Tom Limbong selanjutnya mendapatkan uang untuk dirinya atau mungkin negara yang dirugikan. Atau bagaimana? Apakah ini memang sebuah keadilan Tom Limbong sebagai tersangka atau sebaliknya? Menurut analisis saya pertama, bahwa penegakan keadilan itu harus equal before the law. Semua orang itu dipukul rata sama. Tidak ada orang yang menjadi kebal hukum gara-gara menjadi menteri, ataupun sebaliknya, gara-gara menjadi menteri kemudian diancam atau terancam dengan berbagai pidana. Ini membahayakan. Bahwa equal before the law itu penting sekali supaya tidak ada yang bermain-main dalam sebuah kebijakan. Atau sebaliknya. Karena kalau tidak, maka ini menjadi analisis kedua. Kalau tidak, seandainya kemudian ini menjadi ancaman kepada pejabat, maka yang dikatakan pakar pidana tadi betul. Tidak ada orang mau jadi pengambil kebijakan karena resiko. Memang perlu diklarifikasi, dijelaskan seperti apa suasana 2015 yang dikatakan surplus gula, tetapi selanjutnya ada kebijakan. Itu yang selanjutnya perlu diklarifikasi. Jadi, supaya ada titik terang. Begitu juga dalam bahasanya tadi kan, negara dirugikan 400 miliar. Itu pada posisi mana? Apakah kemudian menggunakan APBN? Tapi kan kalau dijelaskan itu kan, terkait dengan impor ini adalah swasta. 400 miliar itu seperti apa yang dimaksud? Itu kan perlu di-clearkan. Dan kemudian yang ketiga adalah apakah Tom Limbong sebagai menteri ketika bisa dikatakan seandainya itu kebijakan salah, selanjutnya apakah dia mendapatkan keuntungan? Jadi perlu dipisahkan semuanya supaya ya kalau orang salah itu wajar, tapi kalau orang berusaha untuk salah karena ada keuntungan itu menjadi tidak menjadi masalah.
Jadi dia membuat sebuah kebijakan karena ada sebuah keuntungan. Nah, itulah korupsi. Tapi kalau memang ada sesuatu, nah itu menjadi masalah. Dan yang boleh mengimpor adalah hanya BUMN, PT tidak. Wah, ini juga. Ini menurut saya perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi kalau itu produk hukum, atau Mahkamah Agung terkait dengan apakah hal itu memang hanya BUMN yang bisa. Karena beberapa orang berpikir kalau BUMN begini, kalau misalkan pihak swasta begini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, pasti orang menghubungkan dengan tema bahwa Tom Limbong kemarin ada hubungannya dengan melawan terkait dengan pemerintah, karena dia adalah mendukung Mas Anies Baswedan. Meskipun harus mengalami kekalahan dan dia tidak jadi apa-apa pada kesempatan ini, sehingga sangat tidak layak, sangat tidak baik jika momen politis dihubung-hubungkan dengan tema hukum. Biarkan hukum berjalan sendiri, biarkan politis berjalan sendiri, bahwa roda politik itu berjalan. Suatu saat orang yang di bawah itu kemudian bisa naik, atau sebaliknya. PDI Perjuangan itu dahulu pada waktu Orde Baru di bawah terus, tapi pernah menjadi presiden, menjadi penguasa. Pak Prabowo dulu kalah terus, tapi kemudian bisa menang. Sehingga kalau ini dihubungkan dengan tema hukum, arah-arah kebijakan dicari-cari, itu menjadi problem. Pecinta masa depan negeri, kita akan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semuanya menurut saya perlu ada klarifikasi atau penjelasan yang detail mengapa Tom Limbong itu tersangka. Memang sepintas langsung orang memberikan penilaian ini sangat tidak bijak, karena beliau adalah mantan Menteri Perdagangan dan beliau diberi tersangka karena salah mengambil sebuah kebijakan pada waktu 2015. Ini menurut saya ini yang perlu diklarifikasi. Mungkin teman-teman bagian hukum akan mengatakan, ya nanti tunjukkan pada waktu persidangan. Nah, sekali lagi, ini tema persidangan dengan tema publik menurut saya harus disambungkan. Sehingga supaya tidak menjadi persidangan yang seakan-akan adil, tapi selanjutnya tidak adil. Menurut saya ini perlu dijadikan satu. Sehingga nanti hal ini tidak membuat seseorang takut untuk menjadi pejabat, atau ketika menjadi pejabat takut untuk menghadirkan sebuah kebijakan. Padahal misalkan mereka menunggu bahwa dalam dunia bisnis itu ada untung, ada rugi, itu wajar. Tetapi bahwa sebagai pejabat, selama dia tidak mengambil keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan, mengapa dia harus menjadi tersangka? Memang dalam Undang-Undang KPK itu dia mengkayakan orang, itu kemudian tersangka. Hanya pada posisi ini, apakah memang Tom Limbong itu mengkayakan pihak swasta tersebut? Kalau memang iya, ya memang wajar kalau Tom Limbong itu menjadi tersangka dan selanjutnya dihukum. Tapi kalau tidak, tapi temanya adalah demi misalkan menyelamatkan terkait dengan kebutuhan gula, itu menurut saya harus sebaliknya. Jadi faktanya, informasinya bahwa gula surplus, tapi selanjutnya itu impor gula. Ya inilah memang negara kita itu harus berdikari, tetapi semuanya tidak boleh ada yang bermain dengan berdikari itu semuanya. Keberadaan pejabat sebagai support supaya semuanya sejahtera. Semoga dengan kasus ini tidak ada orang yang takut menjadi pejabat atau pengambil kebijakan atau membuat sebuah kebijakan, tapi bahwa juga sebaliknya. Semoga juga teman-teman penegak hukum juga tidak mudah untuk
menjadikan seseorang tersangka karena efeknya panjang. Kita dukung kalau ini adalah sebuah kesalahan, Tom Limbong untuk tersangka dan dihukum, tapi kalau tidak ya harus dibebaskan supaya tidak menjadi presiden buruk untuk penegakan hukum di Indonesia. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.